Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka bersama firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita renungkan, dan juga akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat ke-25. Kalau sudah kita buka, mari kita akan bacanya. Jemaat yang terkasih membaca dalam hati, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Reminiscere hari ini adalah suatu berita atau kabar sukacita kepada kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sudah pasti kita sebagai orang percaya melangkah di dalam iman kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan bagi setiap orang percaya itu pasti mungkin terjadi. Amin. Aminnya kayaknya amin gitu ya. Ini apa karena cuacanya agak-agak redup-redup gitu jadi kurang semangat? Ya, saya ulangi lagi. Bagi kita setiap orang yang percaya ya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan segalanya itu pasti mungkin. Amin. Iya. Gitu. Aduh. Ini speakernya kayaknya dari tadi agak mengganggu ya. Ya. Oke. Pernahkah kita menonton film Mission Impossible? Belum? Apa? Tom Cruise?
Ya, si ganteng Tom Cruise. Ya, pernah menonton? Pernah ya. Itu selalu menceritakan tentang sesuatu yang mustahil terjadi, ya, tapi akhirnya terjadi. Ada beberapa orang mata-mata yang ditugaskan oleh agen rahasia, ya, untuk mengupayakan agar kejahatan itu tidak terjadi di muka bumi, ya. Entah itu virus, entah itu korupsi, entah itu pembunuhan dan sebagainya. Pokoknya mereka ini ditugaskan atau memiliki sebuah misi untuk menghentikan kejahatan terjadi di muka bumi ini. Nah, apa yang mereka lakukan si ganteng Tom Cruise dengan anggota-anggotanya ini, ya? Mereka memiliki suatu rencana yang begitu matang, lalu mereka bekerja dengan sangat keras, dan juga mereka memiliki tekad yang sangat bulat, dan pastinya keberanian serta keyakinan bahwa misi mereka itu akan terselesaikan dengan baik. Sehingga akhir kata dari Mission Impossible adalah mission accomplished, atau misi telah selesai, misi sudah tercapai. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika orang benar-benar dipenuhi dengan yang namanya penglihatan, saya bukan bilang penglihatan mata begu ya, bukan, ya, tapi visi, harapan, keinginan, cita-cita, juga semangat serta inspirasi, lalu passion, ya, passion untuk menggapai akan sesuatu yang dia inginkan di dalam kehidupannya itu, sekalipun itu mustahil, sesungguhnya tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali dia sendiri. Saya mau tanya kepada Amang Inang sekalian. Saya tidak tanya kepada yang Naposo, mungkin udah lahir di sini di Surabaya. Tapi apakah ada di antara kita, Amang Inang sekalian, yang dari kampung sana merantau ke Surabaya itu ingin jadi orang miskin? Ada? Ada nggak? Apakah ada yang dari sana, dari kampung sana, ya, mau pergi merantau untuk menjadi duda atau janda? Ada? Ada? Ada nggak? Nggak ada kan? Atau merantau dari kampung sana, maaf kata, untuk tidak pernah menikah seumur hidupnya? Ada? Atau jadi pengemis? Ada? Nggak ada. Pasti ketika merantau dari kampung ngomong begini kepada orang tuanya, "Mak, Pak, Among Inong, neng merantau tu Jakarta, Manang tu Surabaya, tu di HP pokoknya intinya merantau." Kan? Untuk apa kau merantau? Untuk memperbaiki hidup, kan gitu. Karena ada visi, ada suatu harapan, ada suatu keinginan bahwa suatu hari nanti aku harus lebih baik daripada orang tuaku. Aku harus memberikan sesuatu yang lebih kepada keluargaku, seenggak-enggaknya membuat orang tuaku itu bangga. Kan? Ketika sampai di perantauan, apa yang kita lakukan? Apakah hanya makan tidur? Saya rasa tidak. Pasti kita akan bekerja keras mencari pertama siapa di sini orang Batak, kan gitu. Siapa di daerah ini orang Batak? Entah itu keluarga, entah itu satu marga atau apapun itu, pokoknya itu menjadi modal. Ya, selain suatu pengharapan akan lebih baik. Lalu bekerja keras, ya, merencanakan nanti kalau dari sini aku harus begini. Aku harus bangun pagi nanti pergi ke sana ke pasar apa semua kan gitu. Bekerja keras, punya tekad yang kuat, keberanian, sekalipun yang tadinya hanya diem-diem di rumah, sekalipun dari kampung nggak tahu bahasa Indonesia, ya, kayak saya nggak tahu, yang kurang tahu bahasa Batak, berbatu-batu kayak gini, pas nyampe di sini, aduh gimana ya pakai bahasa Indonesia ini, kan gitu. Ya. Ataupun nyampe dari sana nggak tahu, yang penting bawa baju seadanya, yang pasti kita punya visi, punya misi untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Sehingga ketika di Surabaya ini, ataupun mungkin di Jakarta atau daerah Jawa ini, mulai ketemu
ya dengan seseorang, madabulope, ya kan? Ya, madabulope, terus udah gitu menikah, memiliki keturunan, punya rumah, kan, dan sebagainya. Ini di balik suatu harapan ada suatu keyakinan, dan ini yang terjadi tanpa kita sadari itu. Keyakinan yang besar untuk menjadi orang yang hidupnya lebih baik. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mental yang seperti inilah yang ada pada orang-orang yang imannya telah teruji. Beda dengan orang yang imannya mengaku, ya, mengaku sudah teruji, tetapi dia penuh dengan keraguan. Molo martangyang, aku percaya ada Tuhan, aku percaya Tuhan. Pas amin, gimana caranya ya? Baru berdoa, aku percaya padamu Tuhan, aku yakin. Tapi pas amin, keluar pintu, gimana caranya ya? Aduh, kayaknya bakal gagal nih. Gitu. Sama kayak kalau mendoakan orang sakit kan, percaya dohami Tuhan Tuho, kan? Bahwa engkau akan menyembuhkan jemaatmu ini, amang ini, dari sakitnya, dan kau akan pimpin dia ketika dia akan operasi. Kau pakai tim medis begini-begini. Pas keluar pintu, kayaknya susah itu ya sembuh itu. Atau ya, habis berdoa langsung ngomong, ya dulu ada keluarga kami tuh begini. Makin ciut lagi lah orang yang didoakan. Terus pura-pura lagi, alepos maroham, gak apa-apa itu mah orang itu, begitu kita sekarang kayak gini. Tapi sudah terlanjur orang itu ciut. Itu makanya ya. Jadi gak boleh sembarangan kalau ke rumah sakit ya, mendoakan atau menjenguk orang yang sakit atau mengapuli ya. Gak bisa sembarangan menceritakan pengalaman hidup, pengalaman orang lain. Aduh, jangan deh. Mereka gak butuh itu. Orang sakit, orang yang berduka gak butuh diceritakan pengalaman hidup, pengalaman orang yang sembuh, orang sakit yang meninggal. Aduh, lebih parah lagi, jangan. Lebih baik dikuatkan saja, dikuatkan dengan iman, diberikan semangat. Tak perlu mendengar pengalaman-pengalaman, karena beda pengalaman kita, beda pengalaman orang dengan pengalaman orang yang sakit itu atau yang berduka itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini Rasul Paulus mengangkat kisah atau tokoh Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang percaya. Dia adalah tokoh yang imannya sudah teruji dan selalu menjadi contoh bagi orang-orang yang ingin memiliki iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Bayangkan Amang Inang, ya, Tuhan memberikan janji kepada Abraham, engkau akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Hitunglah bintang di atas itu, hitunglah pasir itu, begitulah keturunanmu. Tapi lihat realitanya, ya. Dia tidak menunggu maaf kata seperti saya 10 tahun, atau mungkin ada yang 5 tahun, atau ada yang 3 tahun udah menangis-nangis. Berpuluh-puluh tahun, 25 tahun lebih terus. Dari mulai umur berapa, 75 tahun kembali Tuhan mengingatkan janjinya. Lalu muncul umur berapa, 100. Bayangkan, kalau kita mungkin akan mengatakan, olan hata doi, mana janjinya, sehingga muncul kata janji. Mana janjimu Tuhan? Kau katakan aku akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Mungkin kita akan mengatakan begitu. Kau katakan padaku Tuhan bahwa aku akan bisa melewati semua rintangan hidup ini. Kau katakan padaku Tuhan bahwa akan ada perubahan bagi keluargaku. Kau katakan bahwa kau adalah tabib yang ajaib dan begini begitu. Mana janjimu Tuhan?
Kita mungkin akan berkata begitu. Tapi lihat Abraham. Bukan 1, 2, 5, 10 tahun. Berpuluh tahun dia menanti akan keturunan. Hanya 1. Ismail dia dapatkan bukan dari Sarah istrinya, tapi dari hamba Sarah. Hambanya Sarah, yaitu siapa namanya? Siapa? Hagar. Tapi dari anaknya, yaitu si Ishak, cuma 1. Bayangkan Holland Sada tapi berpuluh-puluh tahun. Secara logika, mana mungkin? Kayak mana caranya Tuhan? Semakin lama orang pasti semakin dia meningkat usianya, semakin maaf kata, perempuan itu akan tertutup rahimnya. Kalau secara kedokteran, atau secara medis, atau biologis. Tapi bayangkan Manginang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukan sesuatu yang menurut logika itu tidak mungkin. Nah ini, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa iman itu bukan bicara mengenai hati atau perasaan saja atau logika saja, tetapi lebih daripada itu. Tidak hanya bicara mengenai tidak mungkin 100 tahun. Firman Tuhan jelas tadi kita baca, tubuhnya semakin lemah karena usianya. Tetapi sekalipun dia lemah karena usia, dia tetap beriman kepada Tuhan. Ini luar biasanya. Karena ada satu pegangan bagi Abraham, bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kenapa dia bisa punya pegangan itu? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Maaf kata Manginang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya sahabat, kita kenal orang itu, kira-kira kita akan percaya nggak pada orang itu? Percaya. Belum tentu suami mempercayai istrinya, istrinya mempercayai suaminya. Ya, buktinya apa coba? Siapa di sini para istri yang suka memegang handphone suaminya? Cross check dulu lagi ngapain deh suamiku ya. Atau suaminya nanya dari Sandiaho, dari mana kok? Siapa itu? Tuh. Belum tentu. Suami belum tentu percaya pada istrinya, begitu juga sebaliknya. Tapi Abraham percaya. He believes, dia percaya kepada Tuhan. Bukan hanya mengaku percaya, tapi dia percaya. Sampai dia tinggalkan tempat dia lahir ke tempat yang dia tidak tahu. Tinggalkan semuanya ini, tempat kelahiranmu, bawa yang kau perlukan, berangkat ke tempat yang aku janjikan. Itu sudah mulai percaya. Apalagi sekadar mendapatkan keturunan. Tempat yang dia tidak tahu aja, dia percaya Tuhan akan pelihara, Tuhan akan tunjukkan, apalagi keturunan. Sama seperti tadi yang saya contohkan. Kita sebagai orang percaya berangkat dari perantauan, memiliki suatu iman, aku akan menjadi orang yang lebih baik. Bukankah setiap kita yang bekerja begitu? Apakah ada di sini orang yang punya duit, maaf kata, 10 juta, ya kan? Langsung ini mau kuapakan duitnya, yaudah biar aja situ. Tapi ini uang 10 juta ini aku harus pakai dengan baik. Aku harus gunakan, aku harus buat ini jadi modal untuk usahaku. Itu percaya bahwa uang ini akan bertambah dengan usaha, dengan kerja keras. Dan percaya Tuhan akan memimpin. Itu iman. Beda dengan orang yang punya duit 500 juta, udahlah nanti nambah sendiri kok dengan deposito di bank. Beda. Imannya berbeda, percayanya berbeda. Iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia tahu tubuhnya telah menjadi lemah.
Dia tidak bimbang, tapi dia selalu kuat imannya. Dan saya garis bawahi, memuliakan Tuhan. Ini yang susah. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan di dalam pergumulan kita yang kayaknya itu mustahil? Bagaimana kita bisa mengatakan, terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan padaku. Aku yakin bahwasanya aku akan sembuh. Padahal dia sudah tahu lagi ngep-ngepan karena COVID. Tapi dalam hatinya dia berusaha untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya kita melihat seseorang yang sudah sekarat? Kita mengatakan terpujilah Engkau Tuhan karena dia sekarat. Kita bilang gitu? Oh enggak. Tapi bayangkan Abraham dalam ketidakpastian secara logika, menurut kita, dia bisa memuliakan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhannya pasti akan melakukan perkara besar, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia memuliakan Tuhan dengan syukurnya, dan dia yakin dia telah memperoleh janji Tuhan itu. Ini yang susah juga. Tadi percaya sepenuh hati, belum tentu orang mampu, tapi Abraham mampu melakukannya. Kedua, percaya dan memuliakan Tuhan di dalam ketidakpastian hidup itu juga sulit, tapi Abraham mampu melakukannya. Yang ketiga, dia percaya dan yakin seolah-olah dia telah menerima akan janji itu. Saya mau tanya di sini, siapa yang belum memiliki keturunan? Angkat tangannya. Ada yang seperti saya? Ada siapa di sini yang sudah berumur sangat matang belum menikah? Angkat tangannya. Oke, mungkin malu-malu. Siapa di sini yang yang sedang sakit terus sepertinya dokter mengatakan tidak mungkin sembuh? Ada? Siapa di sini yang punya anak-anak yang agak susah untuk diatur, ya, dan selalu bergumul setiap hari, setiap bulan, setiap tahun supaya anak itu berubah? Ada di sini di antara kita yang punya pasangan dalam tanda kutip punya kelakuan kurang baik? Ada? Firman Tuhan langsung ada. Firman Tuhan hari ini memberikan suatu hal yang sangat indah. Kau tidak punya keturunan, percaya kau akan mendapatkannya. Perekonomianmu buruk, percaya Tuhan akan memperbaikinya. Belum punya pasangan hidup, percaya Tuhan akan memberikannya. Belum sembuh dari sakit, percaya Tuhan akan memulihkanmu. Abraham meyakini itu seolah dia telah mendapatkannya. Ini perlu digarisbawahi, ya. Saya balik lagi kembali kepada yang contoh perantauan itu. Apa yang membuat jemaat yang dikasih atau amak inang sekalian memiliki keyakinan begitu teguh kepada Tuhan bahwa hidupnya akan lebih baik di perantauan? Apa? Karena iman bahwa kita pasti hidupnya akan lebih baik, kan gitu. Karena keyakinan bahwa kita akan lebih baik, seolah-olah memang kita seperti melihat bahwa aku akan mendapatkan hidup yang lebih baik di sana, kan gitu. Seolah-olah kita seperti sudah memiliki kehidupan yang lebih baik itu. Seolah-olah dia telah mendapatkan berkat anak itu. Bayangkan setelah dia dapatkan, apa yang Tuhan minta? Persembahkan. Abraham mau. Bayangkan, kalau kita akan mengatakan, Tuhan udah gila kali ya. Aku menantikannya berpuluh tahun Tuhan. Berdoa, berharap, menangis, berupaya. Terus Tuhan minta aku mengorbankannya lagi. Kalau kita mungkin bahasa orang gak percaya, enaritik doho Tuhan. Semua nih.
Tapi tidak bagi Abraham. Tuhan minta, bawa anakmu, korbankan dia. Tahu apa yang dipikirkan Abraham? Tahu apa yang dirasakan Abraham? Sekalipun dia sedih, dia taat melakukannya karena dia yakin pada janji Tuhan. Tuhan pasti akan menggantikannya. Kalau Tuhan saja sudah memberikan satu orang keturunan dari Sarah, sekalipun dia harus menantikannya berpuluh tahun, masa Tuhan tidak akan memberikan ganti si Ishak itu? Kan gitu. Karena dia tahu Tuhan pasti akan memberikannya. Dia merasa sudah memilikinya. Saya berikan contoh. Siapa di sini yang ketika pacaran tidak pernah mengatakan janji-janji manis pada pasangannya? Ya, saya rasa nggak ada. Ada nggak di sini yang waktu pacaran laki-lakinya ngomong gini, nanti sayang, ya, kamu akan hidup miskin sama aku. Kamu akan kupukul, kutendang, kumarahi. Nanti hidup sama aku, kita akan makan ikan asin terus. Kita nggak punya rumah. Ada nggak bilang gitu? Aku akan pergi terus ninggalin kamu. Kau kerja terus di rumah ya, nyapu, ngepel, nyuci piring, masak. Aku kerja. Pokoknya kau jadi pembantu, jadi satpam, jadi akuntan, jadi guru. Ya, di rumah nanti aku pasti akan menikah denganmu dan kau akan jadi seperti itu. Ada yang kayak gitu nggak? Perempuan langsung, waduh, ngeri banget kan gitu pasti ya. Atau misalnya perempuan yang ngomong, sayang nanti kalau aku jadi istrimu, aku pasti akan menjadikanmu sebagai supirku. Ada yang ngomong gitu nggak? Jadi satpamku, kan? Jadi tukang pukul yang jagain aku, kan? Terus jadi arsitek, jadi tukang bangunan, jadi kuli. Saya rasa nggak ada. Pasti apa yang dikatakan? Sayang, kalau kau nanti mau nggak kau menikah denganku, berbagi kebahagiaan denganku? Iya, oke, baiklah. Kan? Kita akan membangun rumah tangga yang indah, harmonis, bahagia, bersama-sama, ya kan? Mendidik, mengajari keturunan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, punya rumah, nggak tinggal di rumah petak ini lagi. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik bagimu, melindungimu, mencintaimu. Dan istri yang mengatakan, iya, aku pasti juga akan menjadi istri yang tidak cerewet, yang tidak ngutak-ngatik, yang tidak ngatur-ngatur, yang percaya padamu. Nggak mungkin dia bilang, ya aku akan cerewetin kau terus, marahin kau terus, ngatur kau terus, sampai sedetil pun semuanya kuatur. Nggak, kaget pasti laki-lakinya, kabur langsung kan. Pasti janji-janji manis. Tapi apa yang dilakukan laki-laki perempuan ini? Dia merasa bahwa dia akan mendapatkannya, dia telah mendapatkannya. Dengan laki-laki itu dia pasti akan bahagia, kan gitu. Pasti dia akan dijaga, dilindungi, dikasih. Begitu juga dengan laki-laki ini. Dengan perempuan itu pasti dia akan dicintai, disayang, dipercayai, dihargai, dihormati. Karena ada suatu keyakinan bahwa dia telah mendapatkannya. Nah ini, kalau manusia saja sudah mudah percaya akan janji manis yang dikatakan oleh manusia lainnya, apalagi Tuhan. Wah, seharusnya manusia lebih percaya lagi, karena sudah banyak bukti yang Tuhan berikan kepada kita. Itu belum terbukti saja sudah percaya. Sedangkan janji Tuhan yang sudah begitu banyak bukti, masa kita tidak percaya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah telah membuktikan bahwa ada banyak orang-orang yang melangkah dengan iman. Kita juga begitu melangkah dengan iman. Alkitab banyak sekali menceritakan itu. Kisah-kisah orang-orang yang beken yang di buku-buku itu banyak sekali.
tapi kita juga adalah orang-orang yang beriman. Amin. Tapi orang-orang yang melangkah dengan iman bukan hanya mengaku saja dengan iman, itu harus dipenuhi dengan visi, dengan misi, dengan disiplin, dengan dedikasi, dengan komitmen dan keteguhan untuk menggapai sesuatu itu yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Terutama ketika dia diperhadapkan oleh sesuatu. Aku percaya padamu Tuhan. Tidak sekadar aku percaya padamu, tapi aku percaya padamu bahwa Engkau akan menolong, memberkati, dan menyertai. Karena itu dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi kehidupan kita, apapun yang menjadi harapan kita saat ini, mari kita melangkah dengan iman. Jangan bimbang, jangan ragu, apapun itu. Jangan bimbang, jangan ragu. Minggu Reminiscere yang berarti ingatlah akan kasih karuniamu. Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengingat kasih karunia Tuhan bagi kita. Apa saja? Coba kalau kita tuliskan berapa banyak kasih karunia yang kita dapatkan dari Tuhan, kita akan ngongok-ngongok. Wih, banyak banget ya. Itu saja sudah terbukti. Jadi jangan ragukan akan kasih karunia Tuhan. Jangan ragukan akan penyertaan dan pertolongannya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa di atas segalanya, dan yang berjanji akan memberkati kita dan menyertai kita selalu, maka kita harus yakin senantiasa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke, sekarang saya mau minta nih. Aduh, saya harus kayak agak gaya orang Pentakosta dulu nih ya. Saya minta coba semua tutup matanya. Tutup matanya. Saya serius mengatakannya ya. Jangan lihat saya udah terlalu manis untuk dilihat. Tutup matanya. Dan katakan di dalam hatimu, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kebimbangan dan keraguanmu saat ini? Harapanmu? Apa yang kau inginkan? Tutup matamu. Katakan itu pada Tuhan. Pergumulan memiliki anak, minta pada Tuhan. Pergumulan untuk perekonomian lebih baik, minta pada Tuhan. Pasangan hidup yang tepat, minta pada Tuhan. Anak-anak yang diberkati dan menjadi kebanggaan keluarga, minta pada Tuhan. Persoalan hidup yang begitu berat, minta pada Tuhan jalan keluar. Sakit penyakit, minta kesembuhan dari Tuhan. Katakan dalam hatimu, bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku yakin kepadamu. Engkau mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dan harapanku. Engkau akan memberikannya di waktu yang tepat dengan caramu yang tepat. Asal aku beriman padamu. Percaya pada janji Tuhan. Asalkan yang kita minta atau harapkan bukan untuk kepuasan daging kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami kembali melalui tokoh Abraham, Bapa orang percaya. Dia begitu percaya padamu Tuhan.
sekalipun dia belum mendapatkan apa yang Tuhan janjikan baginya. Engkau perintahkan dia untuk berangkat ke suatu tempat yang mana dia belum tahu tujuannya, tapi dia yakin bahwa Tuhan akan menyediakan tempat yang indah untuknya. Engkau berjanji padanya, Tuhan akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Sekalipun dia belum mendapatkannya, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya. Dia percaya seakan-akan dia telah menerimanya. Begitu kuat imannya padamu, Tuhan, karena dia mengenal siapa Engkau. Dia mengenal Tuhan yang begitu besar dan berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Begitu pula dengan kami, ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi harapan kami, kerinduan kami, Tuhan. Engkau tahu air mata kami yang terus tercurah. Terkadang kami menangis terseduh-seduh memohon kepadamu supaya kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami. Engkau juga melihat bagaimana kerja keras dan upaya kami, Tuhan, untuk harapan kami itu dapat terkabul atau terwujud. Tapi sungguhnya, Tuhan, yang kami mohonkan, yang kami inginkan bukan untuk memuaskan keinginan daging kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Menjadikan kami menjadi pribadi yang penuh dengan ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi pribadi membawa damai, menjadi pribadi memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa yakin bahwa dari setiap persoalan hidup kami, beban hidup kami, selalu ada solusi atau jalan keluar. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Engkau berjanji menyertai kami senantiasa, bahkan sampai akhir zaman. Engkau juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu memegang kami. Janji Tuhan itu cukup bagi kami, Tuhan. Dan biarlah kami yakin, sekalipun logika kami mengatakan itu mustahil, sekalipun perasaan kami begitu sakit dan pedih, tapi biarlah keyakinan iman kami bukan hanya sekadar di mulut saja, tapi kami nyatakan melalui dedikasi kami, ketaatan kami, melalui usaha kami atau upaya kami, tekad kami yang bulat, doa-doa kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk HKBP Sidoarjo, yang Kau tahu Tuhan memiliki suatu harapan untuk dapat terbangun sebuah gereja di mana jemaat-Mu ini bisa beribadah dengan baik di tempatnya sendiri. Sungguh Tuhan, Engkau tahu bahwa begitu sulit untuk membangun sebuah rumah ibadah, membangun sebuah gereja. Terima kasih Engkau telah memberikan sertifikat kepada gereja-Mu HKBP Sidoarjo, Tuhan. Dan kami bersyukur atas hal itu. Tapi kami juga tahu Tuhan, sebagai manusia kami sangat membutuhkan dana untuk pembangunan gereja-Mu ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong gereja-Mu ini, memakai kami, memberkati kami, menjadikan kami sebagai pribadi yang mau memberi kepada Tuhan dengan setulus hati, dengan usaha yang terbaik. Dan juga kami yakin Engkau akan memakai orang-orang pilihan-Mu untuk menjadi donatur bagi gereja-Mu ini, agar HKBP Sidoarjo dapat memiliki sebuah bangunan yang baik, tempat untuk beribadah. Kami juga memohon kepadamu, berkatilah tempat ini yang selalu menjadi tempat untuk gereja-Mu ini beribadah, ada melakukan segala aktivitas pelayanannya. Kau kiranya memberkati senantiasa. Juga setiap hamba-hamba-Mu, Bang Pendeta kami, kiranya Kau memberkati dan menyertai senantiasa, sehingga dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu, dan kami memuliakan akan nama-Mu oleh karena kebaikan dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami.
Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin.